Halo teman-teman, kalau kemarin kita sudah sempat membahas sejarah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang disingkat PPN atau Bappenas, kali ini kita akan membahas peran dan fungsi Bappenas. Di era tahun 1980 hingga 1990-an, peran Kementerian PPN atau Bappenas begitu kuat, tidak ada perencanaan sendiri-sendiri di masing-masing sektor. Namun, semenjak berganti pemerintahan, posisi Bappenas mengalami reposisi. Peran dan fungsi Bappenas juga sempat mengendur. Kini, di bawah kepemimpinan Menteri Suharto Monoarfa, peran Bappenas akan dikembalikan seperti semula. Presiden Jokowi mereposisi Bappenas menjadi setara dengan Kementerian Sekretaris Negara dan berfungsi kembali sebagai clearinghouse atau perumus kebijakan dan peraturan. Mari kita sama-sama melihat tugas pokok dan peran Bappenas sebagai clearinghouse. Bappenas sebagai penyusun kebijakan atau pengambil keputusan mencakup 4 tugas, yaitu 1. Penyusun rencana pembangunan nasional, 2. Penyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, 3. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan, 4. Pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar sesuai penugasan. Bappenas sebagai think dan tank. 1. Pengkajian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan lainnya. 2. Penguatan kapasitas perencanaan di pusat dan di daerah dalam menciptakan mekanisme pendanaan inovatif dan kreatif. 3. Perencanaan partisipatif melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, dan organisasi masyarakat sipil. Bappenas sebagai koordinator. 1. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, strategi pembangunan nasional, hingga evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional. 2. Koordinasi pencarian sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana. 3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penanganan pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana. 4. Koordinasi kegiatan strategis penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar sesuai penugasan. Bappenas sebagai administrator. 1. Pengelolaan dokumen perencanaan termasuk pinjaman dan hibah luar negeri yang disingkat PHLN. 2. Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan. 3. Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi. 4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum. Sudah paham bukan peran dan fungsi dari Kementerian PPN atau Bappenas? Sampai jumpa lagi ya di episode berikutnya.